Yamet kudasi, yamet kudasi, bang yamet para pedasi. Hey, para lagi mau ditompong, para lagi mau Halo bro siskam perubahan pencinta film semua dimanapun anda berada, masih baik, masih kuat, masih semangat, masih sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur kalau begitu. Oke, untuk film kita kali ini adalah film yang berjudul Yakuza Apocalypse. Film bergenre action ini akan langsung dibuka dengan adegan saling sabet ketika seorang lelaki berpayung coba diserang beberapa pria sekaligus. Alih-alih kalah, si pria paruh baya ini yang sudah puluhan kali ditebas katana malah terus maju sembari menghabisi satu persatu penyerangnya hingga ke pria yang sepertinya adalah bos mereka. Scene kemudian geser ke seorang pemuda cepak yang sedang berendam dengan penuh gaya. Di dekatnya duduk seorang pria penuh tatoan yang adalah bos kelompok Yakuza yang juga adalah pria yang kita temukan di awal film tadi. Selesai mandi, si pria yang belum kita tahu namanya langsung menemui kelompok Yakuza lain guna dihajar. Karena kelompok kedua ketahuan sedang memeras seorang wanita. Si wanita malang kemudian mereka bawa ke rumah sakit. Keren. Scene kemudian bergeser lagi ke sepasang seorang ayah dan anak. Si anak dengan gagah berani namun kebanyakan ngawurnya terlihat menyerahkan sebilah kampak yang bukan naga geni ke ayahnya, guna dipakai untuk menggerogoti batang lehernya. Si anak yang bernama Masaru kemudian rebahan sambil mewek, sedangkan si ayah beleguk yang berlagak mirip Nabi Sulaiman siap-siap menganuin anaknya. Oh no! Untungnya ada si bos mafia yang tiba tepat waktu lalu menahan tangannya, menyerahkan segepok uang dan berlalu pergi begitu saja. Dari rumah si Masaru, bos Yakuza kemudian mengajak si pemuda cepak yang ternyata bernama Kageyama. Mungkin masih keturunan Hokage karena sama-sama ada Kage-nya. Mereka berdua kemudian pergi untuk sekedar minum-minum di semacam kafe yang menyediakan minuman yang bisa bikin pusing. Setelah menerima si bos dan Kageyama, pemilik kafe langsung menuju ke ruang bawah berisi beberapa orang yang dirantai kakinya yang sedang berlatih merajut kain. Setelah cuap-cuap bentar dan memeriksa, dia kemudian kembali menemui si bos. Si bos selalu memintanya menuangkan minuman kepada Kageyama. Warnanya merah mirip darah dan berasa seperti darah karena emang itu adalah darah. Si Kageyama sempat muntah karena belum terbiasa, namun akhirnya dia pun terbiasa. Di markas Yakuza terlihat Kageyama sedang beradu mulut dengan sesama Yakuza lain. Ini dikarenakan mereka mempermasalahkan si Kageyama yang di tubuhnya tidak terdapat sebiji pun tato. Sedangkan kita tahu bersama ya kan kalau Yakuza adalah geng yang selama ini selalu identik dengan tato-tato besar di tubuh mereka. Namun dengan lantang Kageyama kemudian bilang Yakuza ada di dadanya. Selama dia menjadi Yakuza yang baik, maka itu harusnya nggak menjadi masalah. Selain masalah tato, rupanya mereka berkumpul di sana adalah karena si Kage ini baru saja selesai menghajar sekelompok anak muda yang coba mengganggu seorang guru. Di kota tampak si bos yang sedang berjalan bersama ayah Masaru dan seorang pemuda lain. Berjumpa seorang pria berpakaian serba hitam. Muncul pula Mamang Yaya Ruhiat yang langsung saja menyerang Pak Bos dengan ganasnya. Ternyata mereka berdua adalah anggota sindikat pemburu vampir, katanya. Kedatangan mereka juga guna meminta si Pak Bos ini kembali bergabung, namun ditolaknya karena Pak Bos sudah nyaman menjadi bos Yakuza yang melindungi kota. Kageyama yang tiba agak telat, coba membantu Pak Bos yang sudah lumai tak berdaya, namun sia-sia. Dia bukan tandingan Mang Yaya, sama seperti Pak Bos dia dihajar hampir nyaris pingsan. Sedang si bos langsung dihabisi dengan cara keji. Kepalanya lalu dipisah dari badan agar nggak bisa hidup lagi karena ternyata Pak Bos adalah semacam vampir yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Kageyama yang mulai siuman dengan penuh kesedihan mendekati kepala bosnya yang sangat dia banggakan. Namun tiba-tiba saat kepala tersebut dia angkat, si bos malah menggigit leher Kageyama agar kekuatannya sebagai vampir bisa berpindah lokasi.
Kage yang baru saja selesai dicaplok lehernya sempat menjadi agak aneh. Di tubuhnya tiba-tiba muncul tato besar khas Yakuza. Selain itu dia juga seperti mendapatkan kekuatan aneh yang sepertinya sangat mematikan. Sedangkan si kelompok yang ternyata bekerja sama dengan para anggota Yakuza lain didatangi oleh sesosok makhluk aneh mirip kura-kura tapi mempunyai paruh, guna menyampaikan kalau saatnya telah tiba. Mereka akan bisa segera menguasai dunia dengan tambahan kekuatan sebiji mainan besar tak terkalahkan yang bernama Kyoken. Scene kemudian berpindah pada Kageyama yang setelah dicaplok Pak Bos dan menjadi vampir kemudian menjadi sangat haus dan lapar. Dengan insting kevampirannya, dia kemudian mendekati arah aroma darah di sebuah semacam gudang tua. Ternyata di sana dia temukan sekelompok anggota Yakuza yang sedang memerah seorang pak tua bersama istrinya. Kageyama yang meski sudah menjadi vampir coba mengingatkan kalau dulu Pak Bos tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Malah langsung mereka tembaki. Namun tentu saja sia-sia, sebagai seorang vampir dia tentu saja kebal senjata. Pada akhirnya mereka semua dia habisi. Namun makin lama nafsu kevampirannya mulai menguasai dirinya. Si Pak Tua malah dia caplok untuk menghilangkan dahaganya. Kageyama yang masih amatir dalam dunia pervampiran menjadi begitu menyesal dan ingin menghabisi dirinya sendiri. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan bukannya membunuh Pak Tua, tapi justru menjadikan si Pak Tua, si istri dan seorang anak sekolah yang kebetulan ada di sana, malah menjadi sekelompok vampir mematikan di bawah asuhannya. Bahkan kondisi itu begitu cepat menyebar, hampir semua warga kota akhirnya menjadi vampir Yakuza. Yang artinya, siapa yang telah tergigit akan merasa diri mereka adalah anggota Yakuza. Kondisi kota makin tidak terkendali, semua orang menganggap mereka adalah Yakuza hingga bisa berbuat semaunya sesuai apa yang diinginkan. Anggota Yakuza yang asli nggak sedikit pun mereka pedulikan, bahkan untuk berdekatan saja mereka enggan. Karena insting penciuman mereka ikutan menjadi peka. Hanya darah penduduk saja yang mereka anggap bergizi, sedangkan darah Yakuza yang asli kurang bernutrisi. Buset ya. Berpindah lagi ke markas Yakuza di mana terlihat Kageyama yang datang menghajar mereka semua. Dia akhirnya berjumpa dua orang asing yang telah menghabisi bosnya. Adu jotos tidak dapat terhindarkan antara Kageyama versus Mang Yayat. Kali ini keadaan berbalik. Mang Yayat nggak bisa berkutik melawan Kageyama bersama kekuatan barunya. Menyadari mereka akan kalah, pria berpakaian hitam segera mengeluarkan senjata andalannya untuk dipakai menghabisi Kageyama. Untungnya si Pak Tua, pemilik kedai favorit si bos, datang tepat waktu untuk menolong si Kageyama. Di tempat yang sebelumnya adalah ruang rahasia si Pak Bos Yakuza. Terlihat para penjahat yang adalah sekelompok orang-orang berpakaian aneh sedang berkumpul membahas masalah yang sepertinya sangat penting. Di sana juga sudah hadir si makhluk berpakaian kodok raksasa yang bernama Kyoken yang rupanya adalah seekor teroris gitu yang paling berbahaya di dunia. Ini dikarenakan dia memiliki semacam jutsu pengendali pikiran hanya dengan menggunakan tatapan matanya, tatapan mata boneka ya. Ternyata si tomboy bos Yakuza adalah seorang peternak manusia. Para Yakuza aneh ini berternak manusia agar jika suatu saat mereka membutuhkan darah, maka mereka nggak perlu mencaplok para warga kota. Namun sayang, si bos Yakuza yang adalah seorang vampir keburu koib. Karena miskomunikasi antara para Yakuza versus warga kota, akhirnya terjadi keributan antara kelompok tersebut. Namun tiba-tiba di tengah mereka malah muncul si kodok raksasa yang langsung saja menyerang mereka semua. Dalam pertikaian segitiga tersebut, si tomboy bos Yakuza harus tewas dikampak kepalanya. Dan tibalah pertarungan 1 lawan 1 antara si kodok melawan Kageyama penerus bos Yakuza. Keduanya mengeluarkan jurus-jurus terbaik mereka, termasuk si katak yang akhirnya mengeluarkan jurus tatapan manjanya yang sempat membuat Kageyama nggak berdaya. Untung tiba-tiba muncul dua orang Yakuza lain yang membantunya melawan si katak raksasa.
Si katak yang hampir saja kalah setelah ditembaki dan digilas pakai truk, akhirnya membuka topengnya. Saat Kageyama bertarung melawan si kodok apa si katak ya? Ya bebas lah ya. Seekor Yakuza yang sadar sebenarnya mereka hanya dimanfaatkan oleh kelompok teroris aneh tersebut coba membalaskan dendam. Dia berhasil menghabisi teroris bertopi walaupun dia pun juga harus kehilangan nyawa. Di luar sana pertarungan sengit antara Kageyama versus si kodok masih terus terjadi. Masing-masing saling serang bertahan menggunakan jurus-jurus andalan mereka. Namun si kodok harus mengakui keunggulan Kageyama. Di suatu serangan saat kodok mulai melemah, Kage berhasil menarik semacam plester obat yang dipakai menutupi pusar si kodok. Ternyata itu adalah kelemahan dia. Dia pun tumbang. Namun keanehan pun terjadi. Bumi terus-terusan bergoncang hebat. Kageyama lalu menemui Kang Yaya untuk beradu duel hidup mati. Dengan diwasiti oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Kageyama, Kage dan Mang Yaya pun mulai unjuk kebolehan. Ternyata keduanya hanya saling beradu boge mentah, hingga salah satu di antara mereka tumbang mencium bumi. Selesai bertarung ternyata masih juga terjadi gempa. Malah kini muncul sesosok raksasa aneh lain yang jauh lebih besar dari kodok sebelumnya. Kageyama yang melihat hal tersebut seketika langsung berubah menjadi manusia setengah kalong. Saat dia terbang hendak menyerang si kodok, film pun berakhir. Aduh. Oke brosis, itu tadi film yang bergenre itulah dan berjudul Yakuza Apocalypso. Ya menurut saya film ini agak kurang jelas sih ya, maksud dan tujuannya kayak gimana. Untuk kali ini saya nggak bisa menarik kesimpulan dari film ini. Sampai jumpa di edisi yang akan datang. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. See you next time and bye.